Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Baina Azalia sebagai moderator, Ridho Agianista sebagai penyaji, Iqbal Martedima sebagai penyaji, dan Fiona Alista sebagai penyaji. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan mengenai materi planaritas. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fiona. Kepada Fiona, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan definisi graf planar. Dalam teori graf planar adalah graf yang dapat disematkan pada bidang, yaitu graf dapat digambar pada bidang sedemikian rupa, sehingga ujung-ujungnya hanya berpotongan pada titik ujungnya saja. Dengan kata lain, dapat digambar sedemikian rupa sehingga tidak ada tepian yang saling bersilangan. Graf G disebut graf planar jika G dapat digambar pada bidang datar sedemikian sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan kecuali mungkin pada titik-titik dari sisi-sisi tersebut. Contoh dari graf planar bisa dilihat dari gambar ini. Graf lengkap K1, K2, K3, K4, dan seterusnya itu adalah contoh graf planar. Karena sisi-sisinya tidak berpotongan pada saat dirubah sedemikian rupa. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Kepada Iqbal, saya persilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu graf non-planar. Dalam teori graf non-planar adalah graf yang diberikan sisi-sisinya saling berpotongan. Dapat kita lihat pada contoh gambar di bawah ini, bahwa graf di bawah ini sisi-sisinya saling berpotongan, sehingga graf di bawah ini disebut graf non-planar. Planaritas suatu graf dapat diselidiki apabila planar atau tidak dapat menggunakan beberapa teorema. Yang pertama menggunakan teorema formula Euler, yang kedua teorema akibat 1, yang ketiga teorema akibat 2, yang keempat teorema akibat 3, yang kelima teorema akibat 4, dan yang keenam teorema akibat 5. Yang pertama yaitu menggunakan teorema Euler. Misalkan graf G dengan himpunan V dan E, suatu graf planar terhubung yang mengandung sebanyak P titik dan Q rusuk, maka di setiap gambar planar dari G mempunyai banyak daerah sebanyak F sama dengan Q dikurang P ditambah 2. Rumus Euler untuk graf planar jumlah wilayah F pada graf planar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, N dikurang E ditambah F sama dengan 2. F sama dengan E dikurang N ditambah 2. Dengan N adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Ridho. Kepada Ridho, Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada teorema akibat 1, di mana yang berbunyi jika G himpunan dari F dan E suatu graf planar dengan K komponen, maka di dalam sembarang gambar planar G banyak daerahnya adalah mutlak E dikurang 1 atau himpunan F tambah K tambah 1. Yang ketiga ada teorema akibat 2. Jika G merupakan graf planar maksimal dengan P titik dan Q rusuk, di mana P lebih besar dari 3, maka Q sama dengan 3P dikurang 6. Dan untuk yang keempat ada teorema akibat 3, di mana jika G merupakan graf planar maksimal dengan P titik dan Q rusuk, maka berlaku Q kurang dari 3P dikurang 6. Dan yang kelima ada teorema akibat 4,
di mana jika G adalah graf bipartit planar dengan P titik dan Q rusuk, di mana P lebih besar dari 3, berlaku Q kurang dari 2P dikurang 4. Baiklah, yang kelima akan saya sampaikan. Yang kelima itu adalah teorema akibat 5. Setiap graf planar akan mengandung paling sedikit satu titik berderajat kurang dari sama dengan 5. Selain itu, untuk mengetahui keplanaran suatu graf juga kita harus memahami dua teorema, yaitu teorema kurva Jordan dan teorema Kuratowski. Teorema kurva Jordan. Teorema kurva Jordan ini berbunyi, jika J adalah kurva Jordan pada bidang, maka bagian dari bidang yang tertutup oleh J disebut interior J dan dilambangkan dengan inti J. Dikecualikan untuk inti J jika titik-titik yang benar-benar berada di J, demikian pula bagian dari bidang yang terletak di luar J disebut eksterior J dan dilambangkan dengan J. Ini adalah penggambaran dari teorema kurva Jordan. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Fiona. Pada Fiona, saya persilahkan. Baiklah, yang kedua ada teorema kurva Kuratowski yang berbunyi graf G merupakan graf planar jika dan hanya jika G tidak mengandung suatu graf K sebagai subgraf dari G. Sebuah graf adalah tidak planar jika dan hanya jika ia memuat semua subgraf homomorfosis K33 atau K5. Sifat-sifat graf Kuratowski, yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Dan yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Nah, bisa dilihat pada layar, di sini ada contoh-contoh kurva Kuratowski. Next. Yang ketiga ada graf bidang. Graf planar yang telah digambar di bidang datar sedemikian rupa sehingga tidak ada dua sisi yang berpotongan disebut graf bidang. Di sini ada contoh graf bidang. A bukan merupakan graf bidang karena dia tidak memiliki bidang. B dan C merupakan graf bidang. Nah, sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Baiklah, itu saja penyampaian kelompok 7 mengenai materi planaritas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.